Tapi kalau kita kurang tidur, istirahat, jadinya kan kita gampang capek, pikirannya juga jadinya cepat stres, cepat cemas, sehingga mengganggu dari perkembangan emosional dari generasi Z. Ada gampang sensitif, gampang labil, moodnya berubah-ubah. Seperti itu. Halo, hai, selamat datang di episode kali ini bersama saya, yaitu Anissa Ilahi sebagai host pada episode kali ini, serta didampingi host saya, Caca Bila. Oke, di episode kali ini Caca, kita itu akan mengusung tema tentang urgensi kesehatan mental pada Gen Z. Wah, nah kira-kira Caca kepikiran nggak siapa bintang tamu kita saat untuk episode kali ini? Karena kita akan membahas tentang Gen Z, ya benar sekali. Kayaknya kita bakal mengundang dosen yang gaul, cantik, fenomena, spektakuler, kembarannya Syahrini. Oke, langsung saja kita sambut itu Ibu NS Dewi Narwita. Oke Ibu, selamat datang di podcast kami. Yang ceterbangan, terbalik Ibu. Iya. Oke, Ibu mempunyai nama lengkap yaitu NS Dewi Narwita SCAP MCAP. Betul Ibu? Betul. Oke, munduran sedikit Ibu. Boleh. Cantiknya Kayak gimana nih? Oke, Ibu Dewi ini mempunyai panggilannya Bu Dewi ya Bu? Iya. Atau bisa saya panggil sayang nanti deh? Boleh. Saya juga boleh. Karena tadi kan Gen Z tadi. Iya, Gen Z, kita mengusung tema Gen Z Ibu. Jadi Ibu Dewi ini mempunyai hobi menari dan fashion, betul Ibu ya? Betul. Jadi Ibu sangat good looking sekali, Badannya- Masya Allah. Oh enggak apa-apa Ibu, tapi Ibu sangat cantik sekali di episode kali ini. Berarti Ibu mempunyai hobi menari ya Bu? Ini kakak saya mempunyai hobi pacu karung Bu. Pacu karung. Namanya hobi tidak? Iya benar sekali. Ibu, mengusung tema tentang urgensi kesehatan mental pada Gen Z ini, gitu kan? Kita berbicara sebelum masuk ke tema. Nah, kesehatan mental remaja saat ini tuh kan amat sangat bisa dibilang amburadul kali ya. Kalau fenomena yang kita lihat sekarang itu amat sangat tidak bisa dikondisikan. Karena banyak juga yang kita temui bahwasanya ada yang bunuh diri lah. Yes. Amat sangat ada yang galau akan percintaannya. Ini teman saya ini habis diputusin Bu. Kebetulan teman saya habis diputusin. Sama orang Dubai Arab kebetulan. Tapi tetap happy. Betul sekali. Oke. Ngomong tentang kesehatan mental ini gitu kan Bu, di umur seperti saya sekarang masih 18 tahun Ibu. 15 tahun sih ya. Kalau Ibu Ribu berapa ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Oh, mau tahu banget dong. Kalau boleh tebak tebak Ca. Kira-kira berapa? Caca tebaknya berapa? 23 tahun. Iya, betul sekali ya. Iya betul. Kita masih beda-beda tahun. Beda-beda dikit, Tapi ya. 25, kami 23, ini 22. Oke, langsung saja di pembahasan pertama itu. Oke. Menurut Ibu, bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional generasi Gen Z pada saat ini? Nah, kita akan membahas tadi generasi Z. Iya, Apa yang kita sebut sekarang Gen Z. Kalau dilihat dari definisi Gen Z itu adalah generasi yang lahir di tahun 96-2010. Jadi kalau di sektor kalian, tadi kan umurnya 18 ya kan? Bisa Di presiden di presiden 18, makanya dua-dua masih Gen Z. Iya, masih Gen Z. Jadi Gen Z itu yang lahir di usia 1996 sampai 2010. Masuk kan? Masuk Nah, itu dong. juga kan. Nah, jadi generasi Z itu. Jadi sebenarnya untuk generasi Z itu dia itu lahir di zaman kemajuannya teknologi kita saat ini kan. Iya. Di mana kemajuan teknologi, internet, semua fasilitas kita menggunakan internet. Nah, terkait dengan generasi Z ini dia punya karakteristik. Yang pertama tuh kalau ibu bilang itu FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out, nggak bisa ketinggalan. Itu ciri khas dari karakteristik Gen Z. Kita Yang harus pertama- ikut-ikut juga. Iya, benar sekali. Ciri khas yang kedua tuh kalau ibu bilang itu YOLO. YOLO tuh you punya pikiran gini, you only live once. Kamu cuma hidup sekali. Jadi lakukan hal itu dengan sebaik-baiknya, pengennya happy kamu itu bagaimana ya gitu. Gitu anak Gen Z. Selanjutnya, anak Gen Z itu punya self aware yang emang benar-benar dia harus perhatikan.
benar. Ya, jadi pokoknya pikiran dia self-aware saya harus saya jaga nih, happiness saya harus saya jaga. Dan juga anak Gen Z ini punya karakteristik sebenarnya dia itu ingin bebas. Ya, jadi mengeksplorasi diri, bukan bebas dalam artian tanda kutip bukan, Benar-benar. tetapi ingin mengeksplorasi diri, jadi ingin membuat kebebasan yang leluasa, terutama terkait dengan kemajuan teknologi sekarang, ya kan, Ca? Iya, Jadi contoh penggunaan sosial media, nggak ada anak Gen Z nggak pakai media sosial, benar. ya kan? Nah, tinggal bagaimana penggunaan sosial itu sesuai dengan aturannya, baik durasi penggunaannya atau frekuensi kita pakai. Nah, nanti ini kan tadi kan pertanyaan Caca bahwa Caca apa Nisa punya masalah di sini, apa sih pengaruh media sosial itu kan ke perkembangan sosial dan emosionalnya? Tentu kalau dibilang media sosial itu ada dampak negatif ya tentu tidak. Sebenarnya media sosial punya dampak yang positif Positif kan, juga, positif ya, benar kan, sebagai alat komunikasi. kita gitu. Nah, maka dari itu karena tadi punya dampak positif juga, media sosial tadi untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang yang tadi di dunia nyata juga kita pakai media sosial juga berkomunikasi, bahkan orang-orang yang kita ketemu di dunia maya, ya kan? Nah, kemudian dari penggunaan sosial tadi, karena tadi kita asik untuk menggunakannya, ketemu sama orang-orang baru, ya kan, jejaring sosial kita banyak, kenal bahkan sampai ke luar negeri di platform chatting ataupun platform lainnya. Nah, karena ke durasi penggunaan yang terlalu berlebihan, biasanya normalnya itu kita boleh pakai media sosial itu atau internet itu bolehnya itu kalau di sisi kesehatan ya, Iya, benar. itu maksimal 5 jam dalam sehari. Nah, kebanyakan anak-anak Gen Z yang saking asiknya sampai tengah malam, Iya, benar. ya kan, jam 3, jam 4 baru tidur, sehingga itu akan mengganggu aktivitasnya terkait dengan perkembangan sosial. Udah nyaman di dunia ini online, dunia nyata lupa deh, sehingga interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar jadinya kurang. Itu terkait dengan perkembangan emosionalnya ya. Nah, kalau perkembangan sosial tadi yang disebut, kalau perkembangan yang emosional ini tadi karena kita udah asik main sampai subuh di media sosial, teleponan, yang video conference atau lain sebagainya, kita jadi kurang istirahat. Iya, benar. Ya kan? Tidurnya terganggu. Kita itu normal tidur 7 sampai 8 jam loh sehari. 7 sampai 8 jam Iya. ya. Kalau satu hari pagi dan malam. Tapi kalau kita kurang tidur, istirahat, jadinya kan kita gampang capek, pikirannya juga jadinya cepat stres, cepat cemas, sehingga mengganggu dari perkembangan emosional dari generasi Z. Makanya gampang sensitif, gampang labil, moodnya berubah-ubah. Seperti itu. Seperti itu ya, Nisa. Seperti itu. Jadi dari kesimpulan yang saya ambil bahwasannya Ibu mengatakan kalau dari sisi sosial tadi, kalau kita menggunakan media sosial itu mungkin lebih seperti diperhitungkan tentang durasi nih tadi ya Bu ya, mungkin betul. Karena balik lagi dari untuk diri kita, kesehatan kita itu sangat berdampak banyak, betul ya Bu ya. Oke, cukup jelas. Kalau untuk yang pembahasan kedua ini Bu, apa saja kan kita sudah membahas tadi itu yang mempengaruhi ya Bu ya. Iya. Kalau yang kedua ini pembahasannya tentang apa saja risiko potensi yang terkait dengan penggunaan media sosial yang berlebihan oleh Gen Z. Oke, tadi udah ikut bahas media sosial yang kalau lebih durasi penggunaan atau frekuensinya tadi banyak efek negatif. Efek negatif dari fisik sudah jelas, mata, ya kan? Iya, lebih Sakit, ngelihat ke layar handphone, ke layar komputer terlalu lama, ya kan? Iya, benar sekali. Kemudian, apalagi pinggang sakit, kebanyakan duduk gitu. Terus badan kita juga aktivitas fisiknya kurang karena mager kan? Iya, benar Mager sekali. nggak kalau Mager kasihkan banget. memer? Lagi mager ya status gitu, kalau ini lihat gitu. Iya, benar Sehingga sekali. kita kurang aktivitas fisik, nyari otak bisa saja benar-benar itu dari masalah fisiknya. Nah, kemudian masalah mentalnya tadi, yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal, perkembangan dari psikologis kita mood kita sering terganggu, ya jadi sehari aja tanpa media sosial kayaknya nggak bisa. Buyar rasanya. Buyar, kayak hidup ini ngerasa hampa. Saya hidup di mana ya hutan kali Nah, ya? ya kalau kita bilang kalau dari sisi kesehatan itu sudah disebut dengan edik atau kecanduan. Jadi kecanduan media sosial. Jadi hampa kalau nggak ada media sosial, nggak lihat status ini, nggak buka Instagram agak sebentar nggak bisa. Iya, emang benar sekali rasanya tuh kayak hampa saya hidup di mana? Ini status doi belum dilihat Bu.
buat status ini kayaknya hari ini aku belum buat status ya. Iya, benar Lagi sekali. makan bakso aja harus buat status. Jadi udah jadi apa? Itu kalau kita bilang jadi punya di masalah psikologisnya adalah narsistik. Narsis Perilaku narsis. Jadi kebiasaan seperti itu. Jadi kalau nggak selfie agak sehari kayak hampa hidupnya, itu kan gangguan kesehatan. Iya, benar sekali. Berarti gangguan kesehatan ini berupa ada fisiknya dan juga emosional, psikologisnya tadi ya Bu ya. Salah satunya itu yang kita encok gitu kan, rebahan terlalu lama, encok bisa Iya. kita habis itu Kurang olahraga. Iya, kurang olahraga. Ini kebetulan teman saya ini rebahan terus kerja ya Bu. Pokoknya mager Aja bawaannya. Iya, benar sekali. Kalau Ibu pribadi itu suka update status juga nggak sih Ibu? kalau ada hal-hal yang ingin diupdate ya harus. Iya harus dong. Secara kan kita kan cantik kembali gitu ya. Oke, masuk ke pembahasan ketiga apa Caca? Oke, tadi kan udah bahas nih pengaruh media sosial, kesehatan, sosial juga. Terus sekarang nih Caca mau nanya Bu dari audiens yang mau nanya. Oke, apa saja faktor yang berkontribusi pada krisis identitas yang umum di antara Gen Z? Oke, sekarang kita balik temanya ke krisis identitas. Krisis identitas itu di mana individu itu nggak menemukan jati dirinya, lagi mencari-cari who I am gitu. Siapa saya? Dia menjadi kebingungan. Jadi krisis identitas, kebingungan identitas siapa saya sebenarnya. Dan itu sering terjadi pada Gen Z di usia tadi 14 sampai 28 tahun karena kita berselancar, si Gen Z ini berselancar di dunia maya, di media sosial. Jadi yang dia lihat secara langsung setiap harinya itu lebih banyak di media sosial tadi dibanding dunia nyata. Kadang yang orang posting itu pasti yang happy-happynya aja. Iya benar. Ya kan? Yang kita lihat dia posting, oh ini begini. Jadi si Gen Z ini melihat standarnya itu yang di media sosial dibanding yang di dunia nyata. Sehingga standar kecantikannya tuh lihat ini padahal orang pakai filter ya kan, sementara saya begini. Standar suksesnya orang itu dari ini, sementara kok kondisi saya seperti ini. Oleh sebab itulah karena tadi pengaruh media sosial ini sangat berperan penting untuk mempengaruhi krisis identitas, karena tadi ada kebingungan di situ. Dia lebih cenderung untuk melihat hal-hal yang ada di media sosial dibanding dunia nyata. Selanjutnya pengaruh yang lain untuk krisis identitas remaja atau Gen Z saat ini, terutama tipe kepribadiannya. Kadang orang-orang yang dengan introvert, yang benar-benar introvert dibanding extrovert, tentu orang yang introvert ini agak sulit. Iya, benar-benar sekali. Saya ini gimana ya? Saya ini siapa? Maunya saya apa? Saya ke depan harus bagaimana? Seperti itu. Dan juga karena pengaruh juga pengetahuan dari si Gen Z ini ya sangat persepsi ya kalau dibilang untuk menilai sesuatu hal yang mungkin bukan yang sebenarnya. Itu poin-poin kenapa bisa terjadi krisis identitas. Berarti kalau dari pembahasan yang Ibu katakan tadi, saya merasa diri saya itu adalah krisis identitas Bu. Kenapa? Karena seperti ini, karena saya rasa gitu kan, saya itu sangat melihat pencapaian atau achievement dari teman-teman saya ini, teman-teman saya udah bekerja di bank, atau mereka sudah mendapatkan lanjut S2, atau mereka sudah menikah. Jadi saya merasakan bahwasannya hidup saya stuck di sini saja gitu. Nah, tadi kalau mau menemukan jati diri atau yang identitas kita sebenarnya, kalau melihat achieve-nya orang sih sebenarnya bisa saja, tetapi ambil hal yang positifnya kembali. Jadi jadikan itu sebagai motivasi diri kita. Oh kalau si A ini begini, saya juga harus bisa seperti itu. Iya. Wah, berarti Caca juga termasuk belum menemukan jati diri Bu. Belum juga. Iya, soalnya kadang menjadi manusia, kadang jadi permen. Kebetulan kalau saya baru diambil dari laut Bu, diambil dari laut. Aku kena air nanti tuh ininya. Diambil dari laut itu. Ini makanya pakai kaos kaki Bu. Iya, oh ya takut nanti airnya malah ini ya, keluar nanti ekornya. Ya lama lagi kita jadinya. Bisa aja dari permen.